Halo semuanya, perkenalkan kembali, nama saya Hengki Adinata. Pada kesempatan kali ini kita akan memilih 5 saham untuk tanggal 9 sampai tanggal 13 sebagai saham yang kita jadikan watchlist bersama dalam hal pembelajaran. Nah, pertama kita langsung aja ke sahamnya apa aja. Pertama ada Excel. Nah, kita bisa lihat Excel ini diakumulasi terus-terusan ya. Walaupun dari pergerakan harganya sempat sideways, bahkan sempat jatuh, tapi masih sangat-sangat menarik karena masih terus-terus diakumulasi dan di sini ada gap gitu. Jadi untuk Excel sendiri, saham pertama yang kita jadikan pembelajaran bareng adalah gap-nya ini sebagai daerah kita stop loss-nya gitu. Jadi kita entry di harga 2590 sampai dengan 2570 gitu. Dengan stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di sini gitu, di 2490. Ini untuk XL. TP pertamanya itu di 27 27 berapa ini? Coba sabar. Di 2780. Ini TP satunya. TP keduanya kita bisa target agak jauh ya gitu. Karena selain ini bukan saham all time high, jadi masih ada upside-nya lagi, masih ada resistennya lagi, yaitu di sekitaran 3.000. Jadi teman-teman bisa coba kita di harga 2.900 ini untuk Excel. Jadi risk and reward-nya menarik gitu. Pertama dari segi bandarmologi diakumulasi beberapa hari, baik dalam ketika harganya naik atau harganya turun. Excel diakumulasi, retailnya cut loss, kemudian dari segi technical analysis, dia ini downtrend ya kalau kita minor trendnya, dia downtrend. Tapi dia breakdown trendnya dengan volume, jadi sangat menarik dan dia sideways kembali. Jadi ini analisis Excel untuk yang pertama gitu. Terus kemudian saham yang kedua apa? Nah, saya lihat contekan dulu. Saham yang kedua ada, oke, ada DGNS. DGNS sendiri ini menarik karena kita lihat dia sideways, minor trendnya dia downtrend, minor trendnya, minor trendnya dia downtrend, setelah itu dia sideways, dia break downtrendnya, dia sideways. Jadi downtrendnya secara minor trend patah, dan kalau secara yang bigger picture dia uptrend gitu, strong uptrend. Jadi DGNS sangat menarik. Nah, terus kita lihat dari segi bandarmologinya gimana nih. Kalau dari NeoPDM-nya, kita bisa lihat sendiri transaction chart-nya kalau DGNS itu lagi dalam fase accumulation gitu. Jadi DGNS menarik dengan kita buy-nya itu range 1000, stop loss-nya di sini. Oke. Buy-nya dari kita antri agak bawah, kita antri di sini. Di 1035 kita buy-nya. Ranging buy-nya DGNS 1035 dengan kita TP pertamanya itu di sini. Di 1280. Nah, ini untuk DGNS TP pertama. TP keduanya di mana? TP keduanya itu kita bisa coba di saham dekat all time high yaitu 1430. Ini risk rewardnya sangat menarik. Berapa nih? Bahkan 7:1, 4:1 gitu DGNS. Coba antri di daerah 1035. Nah, ini saham yang kedua gitu. DGNS. Terus yang ketiga apa? Nah, yang ketiga ada saham SCMA. SCMA kembali lagi masuk di dalam rekomendasi. Kenapa? Karena ya menarik kita. Coba kita lihat bandarmologinya gimana. Dari segi bandarmologinya SCMA, kita lihat SCMA itu, ya masih akumulasi. Harganya turun, tapi masih ya distribusi, tapi nggak sebanding dengan akumulasinya. Jadi untuk SCMA sendiri ini, jadikan ini support. Entry 2080 sampai sedekat mungkin dengan supportnya. Tapi nggak apa-apa, kita ambil HK aja kalau besok opening kita asumsi. Cuma nego aja kalau bisa. Dengan stop loss-nya itu apabila closing di bawah 1990. TP satunya di mana ya? Tentu di sini gitu. 2310.
Nah, ini untuk SCMA. TP2-nya di mana gitu. TP2-nya itu kita lihat di sini. Nah, kita di sini TP2-nya 2430 untuk SCMA. Nah, SCMA ini sangat menarik. Jadi opsinya kita bisa, ini saya kasih tahu dulu, takutnya kalau mingguan nggak keburu. Kenapa menarik? Satu, karena SCMA ada hubungan erat dengan MTech gitulah, anak usaha gitu. Jadi kakak beradik lah dengan MTech. Kita tahu MTech ada bagian dibuka. Jadi ada sentimennya bisa pendorong baik SCMA maupun MTech. Tapi saya lebih memilih MTech karena simply lebih menarik dari segi bandarmologi dan risk and reward gitu. Nah, untuk SCMA ini bisa kalau kita ambil di 2080, stop loss-nya di sini. Kalau misalnya kena stop loss, jangan sungkan langsung stop loss dan ambil lagi di sini di 1840. Itu support yang lumayan kuat ya gitu karena ada trend line-nya di sini. Nah, jadi saya bikin warna hitam dulu untuk SCMA. Nah, jadi SCMA bisa pertimbangkan untuk daerah sana. Gitu. Itu saham yang ketiga. Dan saham yang keempat apa? Saham yang keempat ini film. Nah, film ini menarik. Congrats yang kemarin udah ambil, udah TP berkali-kali. Nah, dan film masuk lagi, sekali lagi. Film menarik, daerah 402-nya adalah daerah supportnya. Jadi, apakah sekarang masuk oke? Menurutku coba antri dulu aja di 402. TP-nya di mana? TP-nya di sini dulu. Simple TP-nya di sini dulu. Coba kita lihat. Nah, benar. Di 436. Stop loss-nya di berapa? Stop loss-nya 392. Risk and reward-nya ya 3:1. Ya bahkan hampir 4:1 gitu. Nah, ini untuk film, saham film. Dan perlu diingat, sesuaikan dengan risk masing-masing. Film ini agak kurang liquid, volatile, jadi bisa tiba-tiba ARA, bisa tiba-tiba ARP juga. Jadi siapkan mental kalian kalau kalian mau. Kalau nggak cocok, monggo saham lain. Terus yang kedua, TP2-nya di 480. Nah, ini untuk saham film. Menarik. Oh ya, bandarmologinya gimana? Kita bisa lihat bandarmologinya itu diakumulasi terus-terusan dari tanggal 16 Juni, diakumulasi pelan-pelan, naik pelan-pelan gitu. Dan ini yang membuat saham film menarik. Dan oke, itu saham yang keempat. Saham kelima apa? Saham kelima adalah BRIS. Nah, kita tahu kalau BRIS ini uptrend ya, dia uptrend walaupun secara minornya dia patah trend. Tapi masih sangat menarik BRIS. Jadi apakah harga yang entry-nya di mana? Menurutku BRIS kalau dapat di harga 2.600 itu menarik. BRIS 2.600. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya ketika dia di sini jebol sini gitu. 2.500. Kalau dia jebol, kita cut loss, nanti kita ambil lagi di sekitaran 2.450 gitu. Atau teman-teman mau pecah split buy-nya juga boleh gitu. Terus TP-nya di mana? TP-nya langsung menurutku di 3.000. 3.000. Nah, ini untuk BRIS. Jadi ini 5 saham yang kita jadikan watchlist. Dan untuk kali ini saya kasih 2 saham bonus ya gitu. Karena sejujurnya banyak banget saham yang lagi sangat-sangat menarik gitu. Jadi it's hard to pick just only 5 gitu. Jadi saham berikutnya ada Telkom. Nah, Telkom ini menarik, dia menjadi uptrend gitu. Mau risk and reward-nya atur sendiri ini karena saya kasih bonus saja. Telkom menarik dari bandarmologi oke, kita lihat. Bandarmologi oke, foreign-nya akum, retail-nya cut loss. Nah, harganya walaupun udah naik tapi dia uptrend gitu. Jadi kalian tinggal cari posisi entry. Ini untuk Telkom. Dan kemudian ada saham bonusnya lagi adalah saham Agi. Nah, Agi ini uptrend ya gitu. Walaupun dia sempat break uptrendnya tapi masih sangat menarik karena dari segi bandarmologinya masih diakumulasi, bisa dibilang akumulasi terus-terusan. Nah, ini untuk Agi, bonusnya ada Agi dan tadi apa tuh namanya? Telkom. Dan satu lagi adalah yang hot adalah MLPL. MLPL lumayan menarik lah ya karena beberapa hari jatuh dan ada sentimen kalau MLPL ada bagian dari Bukalapak gitu. Jadi sangat menarik dan direspon
positif dengan market, dan kita lihat ada pembelian zombie, dan yang beli itu kalau kalian cek broker summary adalah MG. Jadi menurutku ada sentimen dan akan berlanjut untuk MLPL gitu. Silakan tentukan entry position untuk MLPL. Jadi ini aja 5 saham plus 3 saham bonus MLPL, Agi, dan Telkom. Jadi semoga bermanfaat dan semoga kita dapat bisa belajar dari ini. Terima kasih.